Roysi. Hadir, Bu. Anggela Kurniawati. Hadir, Bu. Sonia. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mendalami pembelajaran kita pada hari ini, Ibu di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajarannya agar peserta didik memahami bahwa gereja bukan hanya bangunan, melainkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan juga mampu mengenali nilai-nilai kehidupan gereja seperti kebersamaan, persatuan, kasih, dan juga pedulian. Nah, sebelum kita memulai, ada yang tahu tidak gereja itu apa? Rumah Allah. Bangunan. Lalu Hidup bersama dalam iman, kasih, dan pelayanan. Nah, sebelum kita masuki pengertian dari sini, gereja itu adalah persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dipanggil untuk hidup bersama dalam iman. Nah, dalam ajaran Kristen Katolik, gereja dipahami sebagai umat Allah, tubuh Kristus dan baik Roh Kudus. Apa itu umat Allah? Persekutuan. Kita Orang yang percaya pada Tuhan. Umat Allah itu adalah semua orang yang dibaptis dan mengikuti Kristus. Sedangkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Yesus. Setiap anggota Yang saling menunjukkan dan bersatu dalam Kristus. Nah, sedangkan baik Roh Kudus itu tempat Roh Kudus berkarya dalam kehidupan umat. Sedangkan pengertian gereja dari kata asalnya, kata gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Artinya umat dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam kebaikan kasih dan menjadi saksi Tuhan di dunia. Nah, tadi kan kita sudah mengenal apa itu gereja, terus berasal dari bahasa apa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan apa itu pengertian gereja sebagai umat Allah. Nah, pengertian gereja sebagai umat Allah adalah yang berarti bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup bersama dalam iman, kasih, dan persaudaraan. Nah, sebagai umat Allah, setiap anggota gereja memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan dipanggil untuk saling mendukung, melayani, serta hidup dalam persatuan. Gereja juga menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia melalui kasih, pelayanan, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi dari pengertian gereja sebagai umat Allah, ada yang bisa paham gereja sebagai umat Allah itu apa? Tadi kan sudah Ibu jelaskan gereja itu sebagai persekutuan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan. Menurut saya gereja sebagai umat Allah itu berarti ada kumpulan orang-orang yang percaya, terus kayak mereka nih kayak saling mengasihi, percaya kepada Tuhan, terus kayak sebagai satu keluarga gitulah dalam gereja. Menurut saya itu. Ya, terima kasih. Apa namanya? Nama saya Bri. Beri Tuhan. Beri Oke. Nah, selanjutnya ini ada dasar yaitu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44 sampai Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala pujian mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada. Dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan
masing-masing cara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bu, terima kasih. Nah, penegasannya yaitu ayat ini menceritakan kehidupan jemaat perdana yang hidup dalam persatuan, saling membantu, berdoa bersama, dan peduli terhadap sesama. Mereka hidup seperti satu keluarga dalam Tuhan. Nah, bagi orang muda Katolik, ayat ini mengajarkan bahwa gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat membangun persaudaraan, saling menghargai, dan melayani sesama. Nah, sebagai anak muda seperti kalian sekarang, kita dipanggil untuk aktif dalam gereja, menjaga persatuan, dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Di sini ada 5. Yang pertama, hidup dalam persatuan. Yang kedua, saling mengasihi dan membantu. Dan yang ketiga, berdoa dan beribadah bersama. Yang keempat, melayani bersama. Dan yang kelima, menjadi saksi Kristus. Nah, jadi hidup dalam persatuan itu adalah umat Allah dipanggil untuk hidup rukun dan menjadi persaudaraan walaupun berbeda suku, budaya, atau status sosial. Nah, contohnya tidak membeda-bedakan teman, menjaga kerukunan di sekolah dan di lingkungan. Sedangkan yang kedua tadi saling mengasihi dan membantu. Nah, sebagai umat Allah, orang Kristen diajak untuk peduli terhadap sesama, terutama yang mengalami kesulitan. Contohnya ada yang tahu? Saling mengasihi dan membantu, contohnya apa? Contohnya, kalau mengasihi, kita itu artinya memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh jahat. Ibaratnya, kita harus menanggapinya dengan kasih, yaitu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu. Seperti itu, Bu. Dan juga untuk menolong ataupun membantu itu dimana saat teman kita merasa kesusahan, butuh bantuan kita, disitulah kita mengulurkan tangan kita untuk membantu. Terima kasih Sonia. Tepuk tangan untuk Sonia. Nah, selanjutnya yang ketiga itu berdoa. Nah, selanjutnya yang kelima menjadi saksi Kristus. Umat Allah dipanggil menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan. Ada yang tahu contohnya menjadi saksi Kristus? Ikut OMK. Aktif dalam pelayanan. Terus Ikut gereja. Jadi miskinan ibu. Bersih-bersih lingkungan, Bu. Bersih lingkungan gereja. Tidak membuli, ibu tidak membuli. Menghormati orang tua dan guru. Ya, jujur. lagi? Udah itu aja, Bu. Oke, terima
Bu, kami kelompok 3. Kelompok pertama itu dari Ocis Bahas sampai ke makan gereja. kelompok 2 dari Lili sampai ke Dona. Sedangkan kelompok 3 itu dari Sonia sampai ke Mila dan Mikael Jemat. Oke, Bu. Nah, kelompok pertama itu akan membahas makna gereja sebagai umat Allah. Sedangkan kelompok kedua itu membahas ciri-ciri gereja dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang ketiga membahas peran orang muda dalam gereja saat ini. Apa tuh Kak? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Ibu. Bu, ini tugasnya kita mencari itu Kak Bu. Maksudnya mencari Kalau kelompok makna. pertama itu kan mencari maknanya, itu pengertiannya. Terus kelompok kedua itu mencari ciri-cirinya. Sedangkan kelompok tiga itu membahas peran. Oke, berapa menit, Ibu? Kerja Ibu kelompok kasih waktu 5 menit. Oke, Ibu. Baik. Satu aja. Layananku. Bentuk layanan. Ya, Sudah? Yuk. Siang. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya membahas makna gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah bermakna persekutuan orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Terima kasih. Kelompok kedua? Kelompok 2. Eka. Baik teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 2 pertanyaan dari membahas ciri-ciri gereja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada persekutuan kasih, yang kedua itu pelayanan kepada sesama, yang ketiga itu pengajaran iman, yang keempat ibadah yang otentik, dan yang terakhir pewartaan kebenaran. Peran orang muda dalam partisipasi KOR maupun kegiatan sosial lainnya seperti bersih-bersih gereja atau membantu orang yang susah, memberi sedekah atau hal yang baik lah. Sekian Bu. Terima kasih untuk kelompok tiga. Jadi anak-anak, tadi kan kita sudah tahu apa itu gereja, berasal dari bahasa apa, terus pengertian gereja sebagai umat Allah itu tadi apa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, jadi pada hari ini tentang pelajaran kita, kesimpulannya gereja sebagai umat Allah berarti apa tadi? Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah. Ya. Nah, sebelum nanti pembelajaran kita pada hari ini, saat itu orang memimpin doa. Petrus, silakan Petrus. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita katakan dengan Kristus dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian kita Bapa Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.